Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga senantiasa berbahagia, diberikan kasih karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah Ta'ala kepada panjenengan semua beserta dengan anggota keluarga. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, khususnya dalam rangka ngaji bersama kemarin malam dan malam ini. Kita mendapatkan informasi keilmuan yang membawa maslahah dan manfaat terhadap kehidupan kita dunia sampai di akhiratnya. Sambil menunggu romo-romo kiai, ada 4 piantun atau orang duriyahnya Mbah Sunan Giri yang saat ini masih dalam perjalanan dari Kota Pudak Gresik menuju ke Surabaya. Sesuai dengan jadwal dan tema, kami harus memulainya terlebih dahulu sambil menunggu. Sesuai dengan janji saya kemarin malam juga tentang manuskripnya kitab As-Suluk yang kemarin belum ketemu, sekarang sudah ketemu. Masih ganjil ya, kalau ada kekurangan apa ya yang saya sampaikan atau kesalahan, itu rasanya itu nggak enak, itu menjadi beban bagi saya. Nah, ini manuskrip kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Sekaligus saya sertakan kitab As-Suluk versi cetakannya, yang mana di dalam As-Suluk versi cetakan ini menuliskan angka, padahal tulisan yang berbentuk angka itu bisa dimanipulasi datanya. Alhamdulillah, Ram Yai tahu. Oke Yai. Maaf nggih para. Nggih, monggo langsung nggih. Monggo. Nggih. Sempit. Nggih. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, beliau sudah rawuh di hadapan kita dari Gresik. Nanti kita akan berbincang-bincang 4 orang nih. Alhamdulillah. Ngapunten Yai. Sewu. Kami ucapkan ahlan wa sahlan Yai. Iya, Yai. Alhamdulillah. Sugeng rawuh, selamat datang, welcome di tempat kita yang sangat sederhana ini untuk berbagi informasi bersama tentang silsilah nasabnya Raden Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Bangkalani, yang menjadi leluhur panjenengan, leluhur para yai semua, yang pada saat
Habib Salim bin Jindan masih hidup sempat diba'alawikan. Nah ini nanti kita akan kupas bersama bagaimana kronologinya. Beliau adalah Romo Kiai pengasuh pondok pesantren apa ya? Ainul Yakin. Ainul Yakin sesuai dengan nama Mbah Buyut beliau, Sayyid Ainul Yakin Mbah Raden Paku nggih Mbah Sunan Giri. Sayyid Ainul Yakin. Ainul Yakin itu pandangan mata yang penuh dengan keyakinan. Meyakinkan, di atasnya lagi ada hakul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, sama-sama yakinnya. Nah, di Gresik ya ini? Kecamatan Kebumas apa yang? Kecamatan Gresik. Oh, Kecamatan Gresik kota berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau beserta dengan Romo Yai Sepuh, diantaranya Romo Kiai Haji Zabidi. Beliau juga ikut rawuh ke tempat kita ini untuk berdiskusi bersama bahwa malam hari ini seperti malam kemarin live lagi karena pentingnya kita untuk bertolabul ilmi sampai saat ini. Mohon maaf Yai, sebelum kita mulai saya akan memberikan mukadimah dulu ya. Monggo. Karena saya punya hutang itu ganjil di hati saya tentang manuskrip kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk ya. Ini kitabnya kan ruwet kayak mihun gitu. Jadi kemarin itu sempat tertunda. Saya nyarinya itu karena mata saya itu mata tua. Punya istirahat ya, kurang suplemen vitamin A ya. Bahwa Imam Ali Kholik Kisam atau terkenal dengan orang-orang Ba'alawi mengatakan Ali Kholik Kosam, padahal Kisam aslinya itu. Itu di Ar-Raudul Jali wafatnya 507, di Al-Ghuror 522, di Syamsul Zahirah 527, di Tarikh Hadramaut 527, di Al-Mausu'ah 527, dan ada lagi yang 529 di Syarhul Ainiyah. Naif wa isyrina wa khamsimiatin. Beda-beda tahunnya. Lah di Tabaqatul Khawas 729. Di As-Suluk ini cetakannya ditulis angka. Jadi rentan untuk dimanipulasi, dirubah angkanya menjadi sesuai dengan kemauan pentahkiknya. Ini yang kami hindari, sehingga kami harus lari ke manuskripnya. Kalau manuskripnya jelas ditulis dengan kalimah. Nah, ini saya tampilkan dulu ke para pemirsa sekalian, 724. 724 berupa angka. Aslinya tidak berupa angka tapi berupa kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum Ali bin Ba'alawi. Ini yang dicuri karomahnya oleh Ba'alawi, padahal Ba'alawi di sini adalah min dzurriyyati Jadid bin Ahmad bin Isa. Kana faqihan. Beliau Ali bin Ba'alawi adalah seorang yang cerdas, ahli fikih, katsiral ibadati, yang banyak ibadahnya, wa alimal qadri, dan sangat agung derajatnya. La yakadu yafturu, tidak pernah berhenti, anis sholati, dari membaca sholawat dan dari sholat, melakukan sholat. Tsumma mata tasyahada, lalu ketika beliau membaca tasyahud atau tahiyat, qala, pas membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, yukarriru dzalika, maka mengulang-ulangi bacaan itu miroron, berkali-kali. Faqila lahu, maka beliau ditanya, faqala, maka beliau menjawab,
la azalu ukarriru, saya tidak pernah berhenti mengulang-ulangi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, hatta yarudda, sehingga menjawab alaiya kepadaku sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana katsiran ma yukarriru dzalika, dan beliau Imam Ali bin Ba'alawi itu selalu mengulang-ulang terus bacaan itu. Berikutnya sampai ke bawah, tuwfiya sanata arba'in wa isrina wa sabi'i mi'atin. Nah ini tuwfiya sanata arba'in, wafat, beliau wafat pada tahun 4 dan 20 dan 724. Sama seperti versi cetakannya, cuma versi cetakannya ditulis angka, kalau versi manuskripnya ditulis kalimat. Nah, kalimat ini yang tidak bisa dimanipulasi atau dicuri informasinya. Nah, ini. Jadi as-suluk ini pertama kali yang dijadikan rujukan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitab Al-Burqah, Al-Musiqahnya, Filibasil Khirqah Al-Aniqah. Nah ini nah ini Al-Burqah. Kemarin kan banyak yang ngece saya, oh kitabnya cuma PDF-an saja. Ya enggak, kitab ini saya sembunyikan di kamar saya. Ini kan di studio. Kalau PDF itu kan lebar, itu bisa diperlebar. Ya ini kan agak kecil. Ini Al-Burqah Al-Musiqah fi dzikri libasil khirqah Al-Aniqah, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Saggaf. Berdasarkan as-suluk ini memahami, menginterpretasi bahwa Ubaid bin Ahmad bin Isa itu adalah leluhurnya. Ini. Jadi para pemirsa dan pendengar sekalian, insya Allah secara bertahap kita juga akan mengupas kitab Al-Muntaqilatut Thalibiyah. Nah, Muntaqilatut Thalibiyah ini kitab yang menulis perpindahan keturunan dari Imam Ali karramallahu wajhah sampai Yaman, dicatat sampai Mesir, sampai Balkha, ya, sampai Hims atau Homs, Suriah, semua dicatat. Yaman pun dicatat, tapi tidak ada catatan nama Abdullah atau Ubaidullah. Ini sebelum As-Suluk. Muntaqilatut Thalibiyah ini ditulis pada tahun 471 Hijriah alias abad ke-5. Setelah Tahdzibul Ansab, Muntaqilatut Thalibiyah ini, lalu Al-Majdi, Al-Fakhri, terus Al-Aswili, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Umdatut Thalib, Sughra, Wusta dan Kubra. Begitu juga ada Tuhfatut Thalib Bima'rifati Man Yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib. Didukung lagi kitab An-Nafkah Al-Ambariyah, lalu kitab-kitab setelahnya. Dan kita ini Kiai pakai di antaranya kitab-kitab yang sebelumnya, kitab Syajaratul Mubarakah abad 6, di antaranya Kitabul Mu'aqqabin abad 3, Maqatil atau Libyin abad ke-4, Sirrul abad 4, Muntaqilah atau Libya yang jenengan sebut tadi abad ke-5, itu sebetulnya abad ke-4. Nah, ada Ibnu Toba yang pertama, kasusnya Asnaul Imam abad ke-4. Nah, yang satunya lagi Al-Ansab Asmi 5 jilid abad ke-5, Tahdhibul Ansab Al-Majdi abad 6, baru Syajaratul Mubarakah. Jadi seandainya ada yang mengatakan bahwasanya Kiai Imad hanya berdasarkan kitab Syajaratul Mubarakah, salah. Itu termasuk framing untuk mencari pembenaran bukan kebenaran. Leres Pak Yai Zabidi, alhamdulillah menambahi informasi yang kami sampaikan, memang benar. Tapi intinya Muntaqilatut Thalibiyah ini ada versi-versi sama seperti Abnaul Imam. Jadi Ibnu Toba itu banyak, itu kan marga Ibnu Toba itu. Jadi nama kitabnya Muntaqilatut Thalibiyah, tapi pengarangnya dari generasi ke generasi. Untuk yang versi ini
471 alias abad kelima. Ada yang abad keempat, Maqatilut Tholibiyin. Namanya hampir sama, Maqatil itu abad 4 malah justru. Tapi di sini tidak ada nama Abdullah atau Ubaidullah. Yang ada justru di Roy, yaitu Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Shadiq. Ada bahkan di Ramallah, ya, Ali bin Ahmad bin Isa itu ada di sini. Semua ada. Sampai Yaman. Jangan mengatakan, oh, terlalu jauh, mungkin nggak mendengar kabarnya. Kan alasan, oh, dulu kan nggak ada telepon, nggak ada pesawat, nggak ada kereta. Alasannya kan gitu Pak Egy, kadang-kadang ya. Padahal tidak seperti itu. Maqatilut Tholibiyah, Muntaqilatut Tholibiyah itu hampir sama. Perpindahan generasi-generasi keturunan Ali bin Abi Thalib, baik dari Al-Hasani ataupun dari Al-Husaini. Semua tercatat. Bahkan nanti kita akan mengungkap ketidakjujuran kitab Tuhfatut Thalib ini. Saya mempunyai 2 manuskripnya. Ini tidak jujur. Di sini ada Imam Ali Khaliq Kisan, ada Al-Faqihul Muqaddam, padahal tidak ada di manuskripnya. Nanti kita akan bahas. Demikian, hutang saya sudah saya bayar. Berarti arba'in wa isyrina wa sab'i mi'atin, ditulis kalimat di as-suluk. Sudah saya bacakan dan kita akan menyapa beliau Pak Yai Al-Mubarak nih. Thayyib Mubarak Damanhuri. Oh, nggih. Pak Yai Thayyib Al-Mubarak Damanhuri, monggo njenengan sapa pemirsa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Di sini kami alhamdulillah bisa disapa dan bisa menyapa. Sekian lama ya ingin suan ke jenengan. Alhamdulillah baru sekarang kita bisa berjumpa beliau. Perlu kami perkenalkan dulu, saya Al-Fakir Thayyib Mubarak Damanhuri, berdomisili di Kebungson Gresik. Ya, ada lembaga kecil-kecilan Ma'had As-Salafi Ainul Yakin. As-Salafi Ainul Yakin. Kalau dari pelabuhan 400 meter ya. Kebetulan di sini kami akan berbicara atas nama HDSG, Himpunan Dzurriyyah Sunan Giri ya. HDSG nggih. HDSG Himpunan Dzurriyyah Sunan Giri. Yang mana HDSG ini bergerak di bidang menjaga silsilah sejarah, baik itu sejarah, khususnya sejarah perjalanan Mbah Sunan Giri dari Giri 1 sampai Giri ke-7 ya. Ya alhamdulillah. Sebelumnya perlu kami sampaikan di sini nanti akan kami membahas masalah Trah Sunan Giri dengan beberapa versi. Juga nanti versi-versi yang lain perlu kami sampaikan. Juga ada versi Mbak Alwi Yai Zabidi. Ini saya kok punya dari jadi kami mencatat ada 3 versi ya. Azmat Khan. Iya, jadi ada Azmat Khan, ada yang jalur Syabdul Qadir Al-Jilani, yang terakhir dari jalur Malakus Soleh. Iya. Biasa kalau orang besar itu banyak yang nyantol ya, yang mencantolkan diri, klaim ngaku. Iya, kalau kita tarik ke atas ya ada Sunan Giri, nanti ke bawah ada Syekhna Khalil. Kebetulan saya bukan dzurriyyah tapi santri beliau. Walaupun dzurriyyah jangan nggak akan mengaku. Saya adalah keturunan aslinya itu mau ngaku. Santri beliau yang kebetulan saya ada di sempat mendampingi Hadratus Syekhna Khalil Yasin Gepang dengan beberapa mencatat silsilah dari beliau yang sampai sekarang kita ada manuskrip ya. Berkat beliau dipercaya menjadi ketua HDSG ya. Oh, alhamdulillah. Langsung mawon kami akan membacakan beberapa versi.
Sunan Giri yang kita mafhum yang sekarang yang sudah valid, yang sudah mendapatkan 2 syahadah itu dari Maroko sama dari Irak nggih, ya Zabidi. Nggih. Lah HDSG ini adalah sebuah solusi ya. Sewaktu peletakan syahadah ini ada beberapa komunitas duriyah ya di Giri, tidak perlu kami sebutkan. Ini apa tumpang tindih dengan banyak kepentingan, akhirnya mereka bersepakat yang harus meletakkan adalah duriyahnya. Sehingga ada kami HDSG pertama kali yang mendapatkan isbat dari barokahnya dari konflik yang ada ini. Ya. Jadi dari Wali Songo ini pertama kali yang mendapatkan isbat syahadah. Ini Sunan Giri, baru ke Sunan Gunung Jati ya. Kita yang memulainya. Jadi ada versi Ba'alwi yang kita ketahui, Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Ibrahim bin Jamaluddin bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah bin Abdul Malik Asmad Khan bin Alwi Ambil Fatih dan seterusnya. Itu versi Ba'alwi. yang versi yang sudah kita dapat isbat yaitu Ainul Yakin bin Sayyid Yaqub Wali Lanang bin Ibrahim Maulana Ishaq bin Junid bin Abdul Qadir bin Suaid bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Saleh bin Syekh Abdul Qadir Jilani dan seterusnya ya. Versi ketiga ya, karena banyak versi yaitu Ainul Yakin ya bin Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim bin Sultan Ahmad Malik Az-Zahir bin Sultan Muhammad Malikuz Zahir bin Sultan Malik As-Saleh bin Magdum Malik Ahmad Raja Campa ya, bin Magdum Ahmad bin Magdum Malik Ibrahim bin Magdum Malik Masir bin Magdum Malik Ishaq yang menyambungnya nanti ke saudaranya Musa Al-Kadim. Iya, sama dari Al-Husaini. Iya, Al-Husaini. Jadi dua versi pertama itu Al-Husaini, versi ketiga Al-Husaini walaupun lain jalur. Versi yang sudah kita dapat isbat itu Al-Hadi. Dari sekian banyak versi kita mengambil hikmahnya ya. Yang ada dan mendapatkan pengakuan dari internasional itu yang menyambung ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu pula tentang putra-putranya ya. Saya juga kaget dulu itu. Saya tuh tahunya Sunan Giri yang mempunyai keturunan cuman ada 2 istri, yaitu dari istri yang pertama yaitu Dewi Murtasyah ya, dari Ngampel, dengan yang dari Sunan Bunggul iya Dewi Wardah. Ternyata begitu kami masuk ke dalam, subhanallah ya, yang terkonfirmasi ada 5 istri ya, yang mempunyai keturunan. Di antaranya sesepuhnya ketua PCNU Gresik itu Yai Mulyadi, itu salah satu duriyah dari istri kelima dari Sunan Giri. Ada masuk lagi 2 lagi. Tapi punya manuskripnya ya ini? Dari lalu. Iya, ini masih lagi mengumpulkan ya, manuskrip. Sementara anak-anak yang masuk yang ke kami itu ada 14 ya. Iya, lakinya itu mulai dari Sunan Dalem, Sunan Tengah, Sunan Kulon, Sunan Kidul, Sayyid Sido Merki, Sido Timur dan seterusnya. Jadi ada 14. Lah ini yang perlu kami sampaikan bahwasanya duriyahnya Sunan Giri ini sangat banyak. Ya belum kami himpun. Kalau yang sudah valid baru kami catat ya. Takutnya aku ya. Ini itu kan banyak orang yang ngaku-ngaku ya. Jadi setelah kita validasi baru kita masukkan ke dalam ya, yang sudah tervalidasi yang kami sebut tadi itu. Di antaranya ya Nyai Ageng Selo, Nyai Ageng Sawu, Nyai Pangeran Kukusan, Pangeran Sido Timur, Sido Mergi, Pangeran Pasir Batang, Nyai Tumengkang Sari,
Pangeran siapa ini? Putri Rakil dan seterusnya. Nggih. Lah, kalau tadi panjenengan menyinggung silsilahnya Syekhana Khalil, sama Yai. Versinya banyak. Banyak yang menyantolkan. Khususnya dari versi dua manuskrip mungkin panjenengan sudah ada tadi, kelihatan juga manuskripnya nggih. Yaitu Syekhana Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Abdul Karim bin Muharrar. Muharrar, yaitu tertera di Matnus Syarif, di kitab Matnus Syarif ya. Di salah satu kitabnya lain itu Muhammad Khalil bin Hamim bin Muharram bin Abdul Karim ya. Di manuskrip Morombuh ya, itu Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Abdul Karim bin Aksar. Kok Pak Yai Abdul Latif bukan bin Imron nggih, bukan nggih? Iya, ini di Morombuh. Itu yang dari versi Morombuh itu dari Hamim itu langsung bin Aksir ya. Oh, enggak Kiai, ini saya ada lagi ya, iya. Jadi di sini ditulis Kiai Aksir itu mempunyai putra Kiai Abdul Karim. Oh, gitu. Jadi asrornya, Hamimnya, asrornya yang hilang. Iya apa? Muharrornya yang hilang. Ya. Jadi terus ini masih bisa dikonfirm karena baik dari Abdul Karim bin Aksir atau bin Muharrar atau bin Muharram, kalau Muharrar atau Muharrar itu terindikasi ke Yai Muzaki Batu Kolong karena Abul Muharram, Abu Muharram, anak tertuanya Muharram. Seperti itu Yai Zabidi ya. Pak Yai Zabidi berarti dari Batu Kolong nggih. Nggih, sami Yai. Intinya begini Yai, menurut data yang ada di buku yang dikeluarkan oleh keluarga Kiai Fuad ya. Yang di buku itu kan silsilahnya di situ tertulis Abdul Karim bin Muharram lalu bin Abdul Azim. Lah, awal mula terjadinya penelitian di sini Kiai. Dikatakan ketika kami cek di manuskrip daerah Tambah Agung tempatnya Kiai Abdul Azim, juga manuskrip yang turunan dari sana, itu kami tidak menemukan putra-putri Kiai Abdul Azim itu ada yang bernama Muharram, Muharrar ataupun Abdul Karim. Nah, terus berkaca pada itu, jadi tentu kami selaku yang ada di Tambah Agung tentunya menolak jika tiba-tiba langsung dicantolkan tanpa ada bukti otentik lain. Iya, betul. Sehingga kami waktu itu menolak. Nah, sedangkan yang mencantolkan ke Abdul Azim itu kalau tidak salah, Allahumma firlahu almarhum Peter Fauzi. Oh iya. Ya betul Nggih, betul. Nah, dari itu ketika ditemukan manuskrip, nah itu tidak ada yang bernama Muharram, Muharrar maupun Abdul Karim. Nah, sebab melihat dari yang disampaikan oleh Kiai Mubarak tadi, silsilah Syekhona di atas itu kan ada 3 versi. Hamim ada 4 versi, Kiai. Enggak, versi Rom. Nah, dengan kata lain bahwasanya jika itu langsung dinisbatkan ke Abdul Azim tentunya sangat tidak masuk akal, sebab di antara putra-putri Abdul Azim itu tidak ada yang bernama Muharram, Muharrar, Abdul Karim. Jadi secara otomatis data tersebut ditolak. Berarti terus ada lagi yang kayaknya dari sebagian keluarga Bani Khalil itu memakai data ini, yang Aksar itu. Bukan yang ini, tapi yang versi tulisan dari Habib Salim bin Jindan. Oh iya, nanti kami sampaikan itu Kiai. Iya. Jadi manuskrip Morombuh yang ini Kiai, betul nggih? Ya, itu yang ini yang di Morombuh ini beliau menulis yang ini nggih. Kiai Aksar. Kiai Aksar Banu Anyar, Lomair Lomair Timur itu apotrah Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim apotrah Kiai Muharrar, Kiai Muharrar apotrah Kiai Hamim, Kiai Hamim apotrah Kiai Abdul Latif, Kiai Abdul Latif apotrah Syekhona Khalil. Kadito ini yang manuskrip Morombuh Kiai.
Sedangkan versi Habib Jindan ini ada dua versi ya. Kalau Dan Apa itu ketika saya mencoba untuk ngecek, ini kok ada nama Imron, Iya. lah ini saudaranya mana, kuburannya di mana? iya, agak tersalsul. Versi yang pertama itu Syekhuna Khalil bin Abdul Latif bin Imron bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdul Jalil bin Sunan Prapen bin Sunan Giri. Ini dari Sunan Prapen ke Sunan Giri sudah mencolot satu Kiai. Karena Sunan Prapen itu cucu dari Sunan Giri Kiai. cucu nih. Ini versi kedua, Syekhana Khalil bin Abdul Latif bin Imran bin Muhammad bin Toha, ini tambah jauh lagi, bin Zainal Abidin bin Abdul Aziz bin Raden Nur bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Soleh Al-Bangkalani. Nggak tahu, ini saya juga hidup di Bangkalan kok ada Soleh Al-Bangkalani ini. Soleh Al-Bangkalani bin Abdul Qadir bin Sunan Prapen. Sedangkan di serat Sunan Prapen tidak ada Sunan Prapen mempunyai anak Abdul Qadir Kiai. Ada. Iya, juga Sunan Prapen tidak ada yang mempunyai anak yang Abdul Jalil. Ya. Nah, nggih, versi-versi ini kan wajar nggih, wajar. Ada lagi itu Kiai yang di catatan kaki manuskrip, Nggih. belum jenengan sampaikan, mungkin boleh disampaikan. Yang oh ya. Yang ini Kiai, ambil Yang ini, nggih. samping itu loh, yang samping. Yang samping ini. Ini Kiai. Oh, nggih. Nggih. Ini yang aksir Kiai ya. Ya. Tadi yang aksar nggih. Kiai aksir apotra ke Gomin, ke Hamim maksudnya mungkin nggih. Jadi aksir Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Aksir bin Banyuanyar. Banyuanyar, berarti bin Bozeki. Ya. Jadi ada dua manuskrip yang bisa kita cantolkan kepada Ye Muzaki. Karena sama-sama manuskrip yang ada yang bisa kita perlihatkan. Juga yang dari manuskrip Merembuh ada di rumah Yai ya. Ini kita foto di sini Yai, perlu kami sampaikan. Jadi karena beliau adalah kiainya kiai, gurunya guru, kami betul-betul hati-hati di dalam menyampaikan. Lah ini semua karena beliau-beliau ini adalah Duriyah Sunan Giri. Kenapa kami kok berani menyampaikan? Karena beliau-beliau adalah Duriyah Sunan Giri semua. Baik itu Bani Batu Ampar, Bani Khalil dan sebagainya. Ini ada permintaan dari sekjen tadi, ini perlu kami sampaikan, bisa sudah jelas, ini yang versi Merembuh ya, ini yang manuskrip. Kalau yang dari kitab Matnus Syarif itu sudah umum ya. Iya. Ada lagi yang ditulis ke Fuad, ya itu Syekhna Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Asrar bin Abdullah bin Sulaiman. Ya itu. Ada lagi bin Sulaiman lagi. Iya, itu yang ke atas lah. Itu sebenarnya tulisan itu lahir dari, insya Allah dari Hadratus Syekh Syekhna Khalil Yasin. Karena waktu itu Syekhna Khalil Yasin pernah ditanya kenapa ini kok silsilah Syekhna Khalil di Kepang itu ada dua Kiai. Ya, kalau di Tawassul itu sama dengan di Matnus Syarif, Syekhna Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Abdul Karim bin Maharor ya. Syekhna Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Asrar, karena Kiai Hamim itu mantu dari Kiai Asrar ya. Karena dia Kiai Hamim ini meneruskan perjuangannya Kiai Asrar sehingga dinisbatkan kepada beliau, yaitu tabarukan. Alasan beliau Kiai. Itu mengenai Sunan Giri dari segala versi. Ya, tapi saya ini punya usul versi yang lain. Ternyata abahnya Mbah Ainul Yakin itu mboten Maulana Ishaq sesuai dengan surat Wali Songo, justru malah Syekh Yunus malah. Jadi Syekh Yunus. Jadi ini kadang-kadang perlu untuk perbandingan nanti ya. Siap ya ini. Berdasarkan surat Wali Songo ini tertua termasuk. Iya. Dari pengarangnya, penulisnya adalah dari Mbah Sunan Giri dalam Giri kedua. Tapi ini biasanya ketika di kitab lain, di manuskrip lain biasanya itu nama lainnya. Iya.
Ini kan kita harus benar-benar meneliti ya. Istilahnya kan semua ini belum final. Betul. Terus dari itu Kang Mas Gus Fahru Rozi, Bulu Lawang, ya, Ketua PBNU itu juga jangan berhenti untuk belajar lagi karena jenengan mengaku sebagai Atmat Khon ya. Atmat Khon berdasarkan Habib Salim bin Jindan atau berdasarkan serat lokal manuskrip Nusantara. Nah, gitu. Tolong dengarkan sewaktu beliau lagi rame-ramenya di podcast waktu itu sempat kami angkat masalah itu dan yang sudah disampaikan oleh Gus Ahong. Ya, kami sampaikan kepada Kiai Fathur Rozi dan bagi siapa saja Kiai yang merasa Duriyah Sunan Giri, kami undang ke Gresik ke rumah saya Kiai, tepatnya Pondok Pesantren As-Salafi Ainul Yaskin ke Bungson Gresik, untuk bersama-sama kita bermutolaah dengan membawa manuskrip. Yang jelas kalau jalur yang dari Mbak Alwi sudah terpatahkan. Pokoknya nggak Ba'alawi itu. Kenapa sudah saya cari dari berbagai macam literasi, data, manuskrip ataupun kitab nggak akan ditemukan kecuali buatan dari internal Bapak sendiri. Terakhir itu yang ada di Giri itu tahunnya 1890-90-an G. 1890. Iya. Itu tulisan tangan G. Pegon Arab. Iya, pegon Arab. Itu kan udah tahun-tahun. Iya, pas kitab Samsuddohiro. Iya, pasca sudah masuk ya. Makanya kalau saya ditanya bagaimana tentang Mbak Alwi, yang jelas saya sebagai ketua HDSG tidak akan membahas nasab Mbak Alwi karena sudah ada Kiai Ihya, Kiai Imad. Yang penting, yang jelas Abah Sunan Giri itu bukan dari Mbak Alwi. Semua wali songo itu bukan dari Pak Alawi. Itu sudah nggak bisa ditawar lagi. Untuk urusan internal duriyah para wali itu, mari kita adu data. Betul. Mana yang paling tua, mana yang lebih akurat, turun temurun, lisan. Ada yang bilang gini, kalau begitu berarti masih diragukan kemenangan kita atau keunggulan kita sudah tes DNA ya. Duriyah Mbah Kasim Genggong. Iya. Ada kurang lebih 23 daripada Duriyah Giri yang sudah tes DNA ya. Hampir mayoritas J1. Ada yang O. Tapi yang O di bawahnya ada J1-nya juga ya. Iya. Nah, itu bukti identik secara genetik kita. Nah, urusan Mbah Sunan Giri kemana saja, versi siapa saja, Mbah Sunan Giri itu jalurnya ke Rasulullah. Versi siapa saja, tak terlepas dari versi Mbak Alwi. Versi siapa saja. Saya menemukan ini sudah ada 5 versi. Ya, semuanya jalur kepada Rasulullah. Ini Kiai, mengenai adanya silsilah Sehona itu tadi. Hal ini bagaimana terus menerusan di kalangan bawah ini Kiai? Ya, menurut saya harus diambil sebuah sikap yang jelas daripada Duriyah Bani Khalil sendiri, monggo, karena Bani Khalil sangat banyak Kiai. Iya, ada Bani Imran, ada Bani Yasma dan sebagainya, monggo musyawarah bersama diambil mana yang terbaik dengan catatan mengadu data. Ya, jangan cuman isyarah saja. Kebanyakan kan seperti itu, biar tidak ketularan ke sebelah Kiai. Ini yang masih jadi PR kita bersama, termasuk duriyahnya Mbah Said Ainul Yakin. Iya. Lora Ismail Al-Khalili yang melawan kami ya. Itu masih yakin dengan Atmat Khonnya atau bagaimana? Apakah pernah komunikasi dengan panjenengan? Kalau Ra Ismail kebetulan pernah komunikasi dengan saya cuman 1 kali di inbox Facebook sewaktu beliau datang ke hallnya Kiai Samsuri di Dasoleh, kalau nggak salah, Buyut Samsuri. Beliau tanya,
katanya saya itu masih nyambung kepada beliau. Saya sampaikan memang kita nyambung kepada beliau dari sisi yang lain. Ya, karena kita selain dari jalur Giri juga ada jalur Ngampel dan jalur Kudus Kiai. Kebetulan Ra Ismail juga Ar-Rahbini separuhnya Kiai. Kemarin yang disampaikan oleh Gus Maulana Ishak itu ada jalur dari Kudus juga yang hampir dikuasai oleh Ba'alawi juga, yang makamnya kurang terawat gitu katanya. Iya, makanya saya melalui podcast ini saya sampaikan dan saya tegaskan Kiai, siapa saja khususnya Duriyah Sunan Giri yang masih menganggap Duriyah Sunan Giri ini ke Ba'alwi, monggo kita duduk bersama. Karena sampai detik ini ya, catatan yang ke Ba'alwi itu semuanya terpatahkan ya, terbantahkan ya. Jadi monggo tanpa terkecuali khusus Sunan Giri kita duduk bersama, ngopi bersama biar lurus ya sejarahnya biar. Nah, inilah pentingnya kita untuk open data terbaru. Yang penting satu, tidak jalur Ba'alawi. Bisa Al-Hasani, bisa ke Al-Husaini. Yang lebih terkenal itu ke Al-Hasani. Karena sudah diisbat oleh Nakobah Maroko. Yang penting bukan Ba'alawi. Apakah begitu bencinya saya bahwa enggak, bukan Ba'alawi, bukan karena tidak nyambung, dipaksa-paksakan untuk nyambung. Jadi ke Abdul Malik Ahmad Khan ini masih simpang siur apakah Abdul Malik ini putranya Alwi Amul Faqih atau justru malah putranya Muhammad Sohib Mirbad. Kalau manuskrip Tuhfatut Thalib itu Abdul Malik yang mendapatkan gelar Ahmad Khan, mulai anak Abdullah Ahmad Khan, itu justru bukan anaknya Alwi Amul Faqih, tapi anaknya Muhammad Sohib Mirbad. Nanti akan kami bongkar bersama. Generasinya beda jauh. Beda jauh, Ini lagi yang saya juga perlu menyampaikan di sini, walaupun muka saya agak kelihatan, insya Allah sudah tahu semua tentang adanya kita yang mencoba untuk meluruskan nasab ini loh. Kok bisa-bisanya banyak yang menuduh kita memfitnah. Nah, bahkan tuduhan ini tidak datang dari kalangan yang orang-orang tidak berpendidikan, bahkan dari yang intelek, seorang kiai pun juga banyak yang menyampaikan kayak gitu. Wah, golongannya Kiai Imad CS alun fitnah dan lain-lain. Nah, pengadu domba, pemecah belah katanya. Padahal kita ini sebetulnya untuk meluruskan, menyampaikan apa yang ada. Cuman hubungan darah nasab. Fitnahnya di mana? Fitnah itu kalau tanpa data ya. Nah, iya. Kami membeli kitab-kitab dari Timur Tengah, dari Naqabatul Ashraf, mulai dari Suriah, Lebanon, Mesir, bahkan Turki, Irak, Yaman. Kami datangkan ke Nusantara ini demi untuk meluruskan, jangan sampai nama baiknya Rasulullah itu acak-acak. Nah, ini ada lagi yang komentar ke saya bahwasannya guru mereka itu taslim yang berjalur ke Ba'alawi. Lah, guru mereka taslim dengan jalur ke Ba'alawi. Begitu saya tanyakan berdasarkan kitab apa? Kitab Samsul Dhahirah. Nah, habis itu apakah kitab nasab cuman itu saja? Langsung saya sampaikan begini, mohon maaf ya, mohon maaf. Guru jenengan itu menyatakan macam itu berdasarkan kitab ini karena literasinya hanya itu aja waktu itu yang ada, sedangkan kitab-kitab yang lain itu masih belum ada. Jadi karena minim literasi dalam hal ini, bisa salah dalam hal ini juga ada kemungkinan besar. Maka dari itu saya sangat setuju dengan jenengan yang mengimpor kitab-kitab dari Timur Tengah, sehingga literasi kitab nasab di Indonesia khususnya di kalangan kita tercukupi semua. Jadi jika saat ini ada yang mengatakan bahwasannya masih ada yang husnudzon ke nasab, itu adalah sebuah
pernyataan yang menurut saya orangnya malas untuk belajar. nggih. Nah, jadi saya sampaikan kalau memang jenengan ingin tahu sebetulnya monggo jenengan bisa datang ke saya, di rumah saya ada tapi gak ada kopinya kalau ke rumah saya. Tapi kalau ke tempatnya Kiai Nur Ihya itu lengkap dengan podcastnya sekaligus camilannya. Makanya ini kitabnya banyak ini. Kitab internal Pak Alawi juga ada, monggo belajar bersama. Ini hasil dari wakaf guru kami ya. Jadi Al-Masra'ur Rawi 2 juz ini siap untuk kita adu dengan manuskripnya. Ternyata ada yang nggak cocok. Terus ini lagi loh ya yang sudah di print. Nah, mungkin perlu operator ini perlu di zoom. Di kamar saya itu masih banyak yang belum saya keluarkan. Subhanallah. Jadi untuk saat ini husnudzon itu sudah basi. Harus ditinggalkan, apalagi berdasarkan kitab Samsud Dhahira, Khidmatul Ashira, ya, kitab-kitab yang abad 13 Hijriyah, 14 Hijriyah, apalagi 15 Hijriyah, Al-Imam Al-Muhajir misalkan. Sama antara Samsud Dhahira dengan kitab Al-Imam Al-Muhajir itu sama. Muhammad Diya Shihab berdasarkan manuskrip Palembang, sehingga ngacak-acak sampai bisa merubah Kanoman Cirebon, semua dirubah, akhirnya dijadikan dasar oleh Ahmad Baso dan Lina, semua berubah semua berdasarkan Vandenberg berdasarkan Tom Peirce. Nah, itu masih Tom Peirce ya. Ini mereka-mereka itu masih belum meneliti kitab oleh sang pengembara Ibnu Battuta. Itu Ibnu Battuta itu di abad antara abad 13-14. Jadi itu sebetulnya masa-masa Ayah Sunan Ampel. Nah ini kita masih minim literasi tentang tulisan-tulisan Ibnu Battuta. Kalau ini sampai keluar nanti mungkin ada penemuan baru ini. Mungkin Insya Allah kita terus kejar terus ya. Kita tidak akan pernah puas dengan ilmu. Betul. Terus ilmu itu akan kita kejar, karena dulu tidak bisa mendatangkan kitab ini ke Indonesia. Karena memang ya untuk apa wong tidak dijadikan sebagai pelajaran khusus di pesantren-pesantren kita. Jadi untuk apa sih, padahal ini penting, sama dengan kitab sejarah atau tarikh. Jangan hanya tarikh Nurul Yakin saja, jangan itu saja, ya berkembang ke ini lebih lengkap gitu. Makanya kami menemukan versi yang tadi ke Malikus Soleh itu ya dari manuskrip Pasai. Kebetulan dari manuskrip Samudra Pasai ya. Subhanallah. Alhamdulillah ya, informasi panjenengan sangat berharga untuk bisa diterima walaupun belum 100%, karena belum ada kesepakatan di antara para duriyah Mbah Said Ainul Yakin, Mbah Sunan Giri itu. Nanti tetap akan diadakan pertemuan terus. Untuk kesepakatan sudah Kiai. Ya, artinya sudah kesepakatan adanya syahadah 2 yang dari Maroko dengan yang dari Irak. Itu merupakan sebuah kesepakatan dari duriyah. Tapi kita tetap tidak menolak kalau ada temuan-temuan baru. Kita tetap tampung sebagai literatur kita, sebagai hasanah keilmuan kita, juga sebagai inventaris kita. Itu lagi dengan syarat bukan berdasarkan katanya. Atau bukan berdasarkan mimpi. Nanti kalau berdasarkan mimpi ya sama dengan Pak Alawi, sama saja nanti. Iya, asalkan ada manuskrip, ada referensi. Gus Faru Rozi, dengarkan saudara-saudara panjenengan ini, Lora Ismail, jangan hanya karena jenengan dinikahkan oleh Habib Umar bin Khafid di Tarim sana terus jenengan lupa diri akan asal usul sampean. Jenengan kemarin ketemu dengan Kiai Hanan kan. Ayo sekarang datang ke tempat kami. Ayo kita bedah bersama. Jangan hanya nulis saja, sampaikan dengan lisan, jangan hanya tulisan. Nanti biar enak. Sebetulnya bukan lupa ya, pura-pura. Cuman apa ya? Ya mungkin dikarenakan untuk lebih kehati-hatian. Nah, maka dari itu perlu dipilah dan perlu dipilih antara sanad nasab dan sanad ilmu. Jadi pada intinya begini, kalau menurut saya ya, jika orang itu alim karena belajar, soleh karena beramal soleh, mulia karena berakhlak yang baik, sehingga orang ini
menjadi manusia super kalau sampai ketiganya digapai. Penggapaian dari ketiganya ini bukan karena nasab. Jadi ketika kita hanya membahas masalah nasabnya saja, yang ini, yang tiga jangan diikutkan biar gak jadi gaduh-gaduh. Campur-campur gitu nggih. Nggih, antara sanad dengan nasab ya. Ini yang kadang perlu difahami nggih oleh beliau Al-Habib Muhammad Lutfillah bin ya, bahwa antara sanad dengan nasab itu jangan digobang-gabung. Nasab membaca Fatihah dan nasab membaca Quran atau qiraatul Quran yang berupa ijazah itu jangan disambung-sambungkan. Beda. Ilmu gatuk gitu. Gatuk matuk otak-atik jangan seperti itu. Nanti rusak semua standar sejarah kita. Jadi saya curiga kayak gini ya, kok yang disebut tadi Habib Lutfi sama Kiai Farul Razi terus, jangan-jangan ada hubungan intim nih. Karena saking sayangnya saya terhadap beliau berdua, saya harus menasihatinya. Kalau mau membantahnya silahkan buktikan dengan datanya. Betul, Kiai. Begitu juga seandainya nanti tanggal 10 September akan terjadi ya diskusi seminar internasional di UIN Wali Songo Semarang, ya harus berdasarkan data. Kalau bisa tetap menghadirkan bukti kitabnya. Kalau masyarakat awam dikatakan di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, biasanya kadang-kadang orang kurang yakin gitu. Oleh sebab itu kenapa kok saya buktikan dengan data, biar kami ini tidak dikatakan tukang fitnah belaka. Oh, tukang fitnah, ahli fitnah, karena itu sering saya dengar, tidak hanya dari yang kontra dengan saya, dengan yang pro itu juga begitu ya. Dituduh macam-macam gitu loh. Maksudnya gimana? Oh, tak ngaji bareng. Ya ono kitabe, ya. Kita temukan satu kitab dengan kitab yang lain, internal, eksternal, dari abad ini ke abad itu, lalu kita kumpulkan, kita simpulkan. Oh, ternyata muaranya bahwa pemahamannya para habib itu menyimpang karena merampas haknya seseorang, diantaranya Imam Ali Kholiq Hisam yang memiliki karomah dan makom min makomatil aulia 247.999 makam para wali yang hanya beliau sendiri yang memiliki. Padahal itu bukan Ali Kholiq Hisam, tetapi Ali bin Ba'alawi min Durriyati Jadid bin Ahmad bin Isa Wakila di manuskrip Paris, dan ada yang mengatakan Jadid bin Abdullah bin Ahmad. Ini yang harus diluruskan gitu loh, harus diluruskan. Berarti sejarahnya orang lain tapi dicaplok oleh mereka. Al-Aidrus itu katanya Syamsus Sumus. Padahal gelar Syamsus Sumus itu miliknya tokoh sufi yang bernama Abdul Ghais bin Jamil. Ya kalau cuman sejarah yang dicantol atau yang dipalsukan, atau makam yang makam Dzurriyyah Rasul yang dipalsukan, terus terang saya sendiri tidak heran. Sebab nyun sewu, wong makamnya Nabi aja dipalsu. Nabi Hud, Nabi Hud itu banyak yang menghujat saya, Pak Yai Zabidi. Ada datanya Nabi Hud itu, datanya siapa? Imam Ali karramallahu wajhah itu tidak memberi informasi yang akurat. Di situ tempatnya itu tidak. Itu hanya berdasarkan itu tadi mimpi. Bil kasfi bil qara ini ada indikasi-indikasi korenah, lalu dengan berdasarkan ya gatuk-matuk juga, sering itu dilakukan oleh tokoh-tokoh sufi yang ada di sana. Nabi Hud, tidak hanya Nabi Hud, ada juga Nabi Khandolah, ya, macam-macam. Inilah yang harus kita luruskan bersama supaya tidak menjamur, ditiru, diterapkan di Nusantara. Nah ini kita juga nantinya merembet ke makam Mbah Priok Jakarta Utara. Ini lagi yang perlu kita jelaskan kepada para pemirsa, ya tentang masalah diamnya para ulama-ulama kita terdahulu akan Mbah Alawi,
yang sebetulnya beliau-beliau itu tahu, cuman diem aja. Nah, salah satu contoh, salah satu kiai khos di Surabaya itu yang tidak perlu saya sebutkan orangnya, tapi kita semua tahu. Yang penting kita semua tahu itu menyebutkan bahwasannya saya kalau mengundang Habib itu hanya berdasarkan 2 faktor. 1, jika alim. 2, berdasarkan kasihan. Nah, hal kayak gini sehingga oleh para santri-santrinya, khususnya juga pada orang lain, para muhibinnya, ketika mengundang itu sudah dianggap taslim akan nasabnya. Isbat. Dikira dianggap mengisbat. Padahal sebetulnya jelas berdasarkan kasihan gitu loh. Nah, sehingga hal-hal kayak gitu dikarenakan menurut saya loh ya, menurut saya itu dikarenakan Habib-Habib yang terdahulu itu ya tidak banyak tidak banyak bantah, tawadhu kepada kiai pribumi dan lain-lain. Kalau sekarang bagaimana? Kebalikannya. Allahu a'lam. Semua sudah pada tahu kan gitu. Jadi harusnya boleh meniru kebaikan ulama-ulama sepuh kita dulu, seperti apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Raden Sabidi tadi. Yai sepuh kita yang ada di Ngampel, duriannya Mbah Yai Usman, Yai Asrori, Alaih Sahaki, itu juga menerapkan prinsip ini gitu loh. Ya tetap baik karena ya semuanya sama-sama manusia, sama umat Islam, sama orang yang beriman itu. Ya nggak mungkin kan kita untuk mengusir orang, kan ya nggak pantas lah. Itu bukan akhlak seorang ulama kan gitu. Tapi akhirnya disalah tafsirkan gitu loh. Itu yang banyak terjadi. Akhirnya bebannya itu generasi kita ini gitu. Oleh sebab itu orang terlalu baik itu kadang kurang baik. Mohon maaf, ini jalur politik lah ya. Istilah dikayati kalau golf gitu. Nggih. Dikira kita ini paling mudah diperdaya. Ini tadi saya juga diskusi lewat WA dengan Guru Gembul, dengan Raden Haji Oma Irama, ya, kawan-kawan kita yang diundang rencana tanggal 8 di Robitoh Alawiyah RA itu. Tapi intinya nanti akan dipermalukan gitu. Kalau toh memang Mas Guru Gembul mau datang ya silahkan. Tapi di random acaranya itu orang-orang yang tidak memiliki data itu disuruh untuk mengeluarkan pertanyaan kepada mereka itu. Nanti berkata itu mereka dijadwal satu-satu. Nah, mengenai yang tanggal 7 dan 8 ini menurut saya adalah pekerjaan yang sia-sia. Di balik pekerjaan yang sia-sia tentunya ada misi-misi terselubung di itu. Jelas. Kenapa saya kok katakan sia-sia? Karena ini tentang hubungan darah yang tentunya adalah masalah kotni yang sudah takdir, dalam artian kita untuk menjadi siapa saja yang tidak bisa ditentukan, jadi keturunan siapa tidak bisa ditentukan karena itu sudah garisnya. Lah, intinya kalau masalah nasab itu tidak perlu dibahas, tidak perlu dijadikan bahan debat. Yang penting yang nasabnya itu diragukan, silakan memberikan bukti sevalid mungkin buktinya sampai orang yang meragukan itu taslim. Kan begitu. Harusnya begitu. Nah, ini kok malah kesana kemari, malah wah, luar ngumbar fitnah. Ayo asah golok sampean. Jenengan kan darah Madura, darah Madura. Kalau ngasah celurit jenengan terus gimana? Sesama umat Islam nggak saling benturan. Nah, kalau saya langsung jawab gini, silakan asah celurit jenengan, ya akan saya asah celurit saya, bahkan tanpa celurit pun saya bisa mengalahkan orang yang pegang celurit, dengan syarat yang maju adalah antum sendiri. Nah, tapi nggak berani. Kalau yang maju itu masih menyuruh muhibbinnya, anak buahnya yang tentunya masih pribumi, mungkin di atas masih ada hubungan darah dengan kita-kita. Ngapain kata orang Jawa, menang nggak kondang, kalah ngisin-ngisini, kan gitu nanti. Leres. Nah, inilah yang kita hindari. Insya Allah kita tidak
akan bisa untuk diadu domba. Hanya orang-orang yang di bawah saja yang terlalu muhibin. Oleh sebab itu kami berjuang Yai juga untuk menyadarkan muhibin ini loh, karena ini mereka saudara kita gitu. Bukan atas dasar kedengkian, kebencian, permusuhan, fitnahan, bukan karena kecintaan kami tidak minta upah apa-apa ya. Kalau misalkan dikiaskan kula as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, itu ya hampir di bawahnya jauh dari ayat itu maksudnya atas kecintaan kami terhadap panjenengan semua. Jadi misi dan visi kami itu untuk itu, bukan untuk harta tahta dan wanita. Kami seandainya tidak bergerak, maka dikhawatirkan nantinya umat Islam di Indonesia ini kualitasnya akan semakin menurun drastis, bahkan bisa hilang gara-gara kena doktrin kasta-kasta ini. Ya, tapi dengan adanya tesis Kiai Imad itu insya Allah akan menambah sana keilmuan di Nusantara, khususnya nasab. Tapi bagi orang-orang yang nggak males, dalam artian ketika Kiai Imad atau jenengan atau yang lain ketika menyampaikan masalah dawuhnya ini di kitab ini, itu jangan asal oh ya kitab itu. Mari cari sendiri kitabnya, miliki sendiri kitabnya, baca sendiri. Lah di situ akan memajukan generasi bangsa Indonesia. Nah, kita mencerdaskan, mencerahkan, kok difitnah, menfitnah. Lah itu bagaimana? Ini kan ayo kita pikir bersama. Ini akan menjadi bahan ya, pelajaran tambahan di pesantren-pesantren kita nantinya, di kurikulum di kampus-kampus Universitas Islam baik negeri ataupun swasta. Insya Allah nanti akan khazanah keilmuan yang ada di Indonesia yang sebelumnya tidak ada ini akan lebih berkembang dan terbuka lebih terbuka ya. Karena selama ini hanya sekedar yang memiliki kitab ini belum tentu dari kalangan Ba'alawi, bahkan Kanjeng Mas Muhammad Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf pun belum tentu punya kitab ini gitu. Karena nggak serius. Beliau hanya berdasarkan cerita dari mbah buyutnya saja, bahwa kamu cucu Nabi gitu aja. Tapi ketika dibuka seperti ini, oh bingung sendiri, menfitnah kamu ya. Fitnah, dasarmu apa kalau kamu cucu Nabi? Nah gitu. Mungkin ada masukan dari Gus mungkin. Ya, tadi mengenai cucu Nabi karena ini hubungan darah. Jadi sebetulnya kalau masalah cucu Nabi hubungan darah, sebetulnya finalnya itu ada di DNA. Finalnya. Lah kalau mengenai kelakuan baik, ya sebetulnya ya. Di kami ya lebih setuju seperti itu. Pengakuan khususnya di internal kami di HDSG itu di grup saja Kiai, kalau tidak menyertakan minimal ada catatan manuskrip terkecil atau terpendek ya, itu tidak kami masukkan ke grup ya untuk memfilter ya. Yang kedua siap ya menerima perbedaan menerima perbedaan pandangan maupun menerima perbedaan catatan dan sejarah sehingga kita itu di dalam itu betul-betul diskusi ilmiah ya, tidak diskusi jahiliyah. Aduh otot ya. Kami senang waktu ada diskusi semuanya pakai seperti jenengan, ada referensi, ada data dan sebagainya. Ya, kami senang. Itu adalah hasanah keilmuan kita yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita ya. Kalau kita semuanya mulai dari awal dengan kepala dingin dan menerima perbedaan, insya Allah tidak akan sepanas ini. Yang membuat panas itu kan ketika dikatakan gini, kita dituduh balik. Nah itu yang menjadi panas. Sedangkan yang paling banyak menolak dalam mengatakan kita ini fitnah, bahkan ada yang mengatakan kita
ingin menjadi Habib, Bikal nasab, bikal nasab. Nah itu kan gimana gitu saya agak habis pikir. Jadi tentunya orang-orang yang kayak gini ini orang-orang yang sudah tidak berpikiran maju. Pendek, pikirnya pendek. Gus Yasin barangkali. Yasin mungkin bayi. Alafu ya, lebih mengerucut ke nasabnya Syekhona Khalil karena topik pembicaraan malam ini adalah tentang nasabnya Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Khusus kepada Romo Yai Thayyib Mubarak, dulu jenengan mengalami apa nih istilahnya pengumpulan data-data ini, bagaimana prosesnya, sejauh mana jenengan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani, karena memang hal ini memang sangat-sangat sensitif, takut dikira nanti akun-akun kalau bahasa Jawanya kan seperti itu. Iya. Sama. Kami begitu masuk ke HDSG ini mengumpulkan data-data yang sebelumnya kita miliki maupun yang baru kita miliki, semuanya kita himpun. Semua versi kita himpun dan kita sampaikan apa adanya, seperti halnya tadi itu, yang bin ini, yang jalur ke ini, ke jalur ke ini. Karena kami sangat berhati-hati. Ini kami berbicara dalam lingkup sudut pandang HDSG kan seperti itu. Karena beliau termasuk bagian dari Duriyah Sunan Giri. Begitu pula nanti kalau kita akan berbicara Duriyah Sunan Jardono dari jalur Giri, Duriyah Batu Ampar dan sebagainya. Kita akan mengedepankan data yang ada, bukan mengedepankan opo jari. Ya, jadi nantinya mungkin sedikit saya menambahi, kita menyampaikan sesuai literasi yang ada. Betul. Dari kalangan Duriyah, monggo silahkan berembuk. Kalau literasi gandengannya diskusi kayak betul. Sehingga akhirnya menghasilkan sebuah silsilah yang presisi. Betul, yang mengkerucut kepada satu enggih. Setelah itu baru dilakukan penetrasi. Iya. Ya seperti itu Gus Yasin yang kami sampaikan. Jadi sejak dulu kami terbiasa menghimpun manuskrip atau catatan-catatan kecil dari para kiai, para masyayikh, sehingga kami sekarang ini alhamdulillah mempunyai kurang lebih 7 versi Syekhona Khalil yang ke atas. Ya, tapi versi terbanyak baik itu dari Habib Salim bin Jindan maupun versi yang lain, ada 6 versi Syekhona Khalil itu semuanya ke Sunan Giri. Cuman 1 versi saja yang ke Sunan Gunung Jati. Ya, itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Bagaimana dengan versi Romo Yai, versi yang dari Romo Yai Khalil Yasin yang mungkin masyhur, beliau adalah salah satu cucu yang memang fokus atau itemnya memang spesifikasi ke masalah pernasaban khususnya kepada nasab Syekhona Muhammad Khalil. Bagaimana jenengan bisa yang katanya tadi mengkomparasikan bahwa dari masing-masing pendapat ini kira-kira satu pemahaman nggak dengan apa yang pernah diluncurkan oleh Syekhona Muhammad Khalil bin Yasin? Syekhona Khalil bin Yasin dawuhnya yang jelas, Syekhona Khalil bin Abdul Latif bin Hamim. Kiai Hamim itu mantu dari Kiai Asror. Tertulis ya Kiai Asror itu bin Abdullah bin Sulaiman yang dulu dicampurkan dengan Hidayatullah, yang ternyata sekarang Sayyid Sulaiman adalah menantu dari beliau, yang arahnya juga ke Sunan Giri. Yang kita pernah sampaikan di sejalur dengan Sunan Giri. Sejalur dengan Sunan Giri. Ya, yang pernah kita sampaikan waktu Kholwali Songo di Bangkalan. Sedangkan yang masyhur, baik itu yang tertera di Tawassul, ada Tawassul li Syekhona Khalil bin Yasin, itu Al-Fatihatu li Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Hamim bin Abdul Karim bin Muharram. Bin Muharrar. Ke atasnya memang tidak pernah disebut kemana. Sudah, ternyata itu sejalan dengan manuskrip di catatan di akhir dari Matnu Syarif. Ya,
ternyata dari beberapa manuskrip yang lain, ya, Hamim ini bin Muharram baru bin Abdul Karim. Ada yang Aksir punya anak Hamim, punya Abdul Latif, punya Syekhna Khalil. Ada versi Aksar, bukan Aksir, ya Aksar, Merombo Aksar, ya, punya anak Abdul Karim, punya anak Hamim, punya anak Abdul Latif, baru punya anak Syekhna Khalil. Jadi ada beberapa versi, dan itu sangat wajar. Dikala ada seorang tokoh yang menjadi panutan kita, pasti banyak yang mencantolkan, entah itu karena kepentingan, karena takdim, ya, karena sangat mengidolakan, atau ada kepentingan yang lain. Contoh termutakhir aja, silsilahnya ya Romo Yai Ahmad Asrori, Romo Yai Usman, ya, ada beberapa versi. Sedangkan yang masyhur beliau adalah Durya Sunan Giri yang jalur Parapen. Justru ada versi yang lain, versi yang kami temukan, Romo Yai Usman yang ke Sunan Giri itu dari jalur perempuan, malah jalur lakinya ke Sayyid Sulaiman. Jadi wajar kalau ada seorang tokoh, kalau banyak versi berarti seorang tokoh itu adalah seorang yang menjadi panutan dan sebagai bentuk pengakuan secara tidak langsung seperti itu. Yang penting ada datanya. Ada data, yang penting ada data. Nasab itu kalau untuk yang laki-laki itu hanya satu baris ya. Nah, untuk menyikapi banyaknya versi ini bagaimana? Lah iya, seperti kita, artinya kami kembalikan kepada majelis keluarga. Kami di HDSG sama. Dari sekian banyak versi Sunan Giri, maka kita sepakati sebagai acuan. Dan ternyata setelah kita mengajukan isbat yang mana dalangnya adalah Kiai Zabidi, ternyata tidak hanya satu nakib yang mengakui, tapi dua nakib. Ya. Kalau yang sejalur dengan Syekhona Khalil, yaitu termasuk salah satunya Sayyid Muzaki Bujul Batokolo dan lain-lain, itu sebetulnya bukan hanya dari dua nakobah itu ya ini. Nah, dari beberapa nakobah itu sudah banyak, diantaranya kayak Madinah, terus Suriah, Damaskus dan lain-lain, sudah banyak. Cuman untuk hal ini yang paling utama dalam mengerucutkan silsilah dari, kalau memang satu contoh kayak Sunan Giri atau Maulana Ishaq lah yang Al-Maghribi, tentunya itu harus ke Maroko dulu. Lah dari Maroko itu ke atasnya kemana? Lah karena dari Maroko itu jalur ke atasnya itu ke Irak. Nah jadi tentunya harus ada pengakuan dari Irak. Dan untuk Sayyid Muzaki Sunan Batokolong, syukur alhamdulillah syahadah dari Nakobah Al-Jilani sendiri itu sudah keluar, ada, bahkan lengkap dengan putra-putri beliau yang berjumlah untuk sementara, tapi itu yang sudah dimasukkan karena kami tahunya cuma 73, jadi itu sudah terdata semua. Jadi untuk jalur Sayyid Muzaki, jika tidak melewati dari 73 putra-putrinya ini, misalkan ada rawal isbat, nah itu jelas tertolak. Nah sebetulnya sesuai dengan dawuh Romo Yai Khalil Yasin ke panjenengan, Sayyid Muzaki itu punya putra berapa, Yai? 83. 83. Lah, dari 73 masih kurang 10. Betul. Jadi yang terdeteksi sekarang 73. Masih kurang 10 ya. Iya, masih kurang 10. Iya, sama kasusnya dengan Mbah Sunan Giri. Yang awalnya kita cuman menganggap beliau dari 2 istri yang punya keturunan, ternyata ada 5 bahkan 7. Lah hebatnya gini Kiai, yang perlu kami sampaikan dalam lingkup HDSG, presiden kita ternyata hampir semuanya jalur Giri ya, yang data untuk sementara yang masuk kepada mulai kita. Pak Karno. Iya, mulai dari Pak Karno, Megawati satu jalur, Mbah Hasim satu jalur ke Gus Dur ke Mbah Hasim. Kalau dari Soeharto, itu Presiden Soeharto dari Butinnya ya, yang masuk ke kita. Kalau dari Pak Habibie itu Mbak Ainun. Kalau SBY sama Jokowi justru jalur laki ya.
Ini tapi perlu verifikasi lebih mendalam lagi. Yang terakhir data siapa? Pak Prabowo ya sudah kita masyhur mafhum ya. Semua kalau beliau dari Yogyakarta ya. Ini kan masih kila wakola para pemirsa sekalian, jangan dipercaya 100%. Istilahnya ini wacana-wacana. Jadi tidak boleh dipercaya 100% dulu sebelum adanya tes DNA. Begitu juga kuatnya data yang ditemukan antar kita mereka. Jadi kita tetap memerlukan data itu, Pak Yai. Betul ya. Jadi kayak jenengan tadi yang kalau menurut saya ini di silsilah keluarga saya ini bukan orang apa-apa siapa saja. Ditanya namanya, bapakmu siapa sampai ke atas sampai minimal 14 orang. Hafal bil lisan. Betul ya. Kalau bil tulisan, nah itu menyusul kedua. Itu tesnya begitu ya. Ya kan seandainya kamu siapa? Anak buah saya adalah Abdurrahman Assegaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohki Mirbad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Sotik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Zahra binti Rasul. Harus hafal ya. Gitu ya. Harus hafal, kalau nggak hafal, gagal kamu. Dan hafalnya itu tidak dibuat-buat. Ada tes pandangan mata, cara membaca kalimatnya seperti apa. Terus tidak hanya itu, harus qiyafah juga, wajah, rambut. Ada bagian tertentu yang menelitinya. Nah ini lagi yang sempat terbesit di pikiran saya tentang dawuh Rasulullah sendiri, ana ausahu melafalkan huruf man bidot. Jadi dengan kata lain, menurut penilaian saya sendiri loh ya, dengan kata lain, kalau memang karena ini termasuk warisan dari genetika kan gitu. Nah dengan kata lain, kalau memang ini betul-betul dzurriyyah Rasul, lebih-lebih pancar laki-laki, tentunya warisan genetika ini sangat kental sekali. Yang artinya ketika saya melihat para juara-juara Kori itu, saya amati kok jarang ya, bahkan nggak ada yang dari sebelah. Lebih-lebih dalam melafalkan bacaan atau apa, lebih enak yang dari kalangan pribumi. Suatu contoh, kalau saya mendengarkan ketika membaca Ya Rabbi, kalau dari kalangan pribumi, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, nah, tapi ketika dari kalangan mereka Nyusewu, ini hanya untuk sekedar perbandingan contohnya kepada yang lain, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, nah begitu. Dan jadi hal-hal kayak gitu sebetulnya hal sepele. Cuman karena ini warisan dari genetika, juga perlu kita jadikan bahan untuk meng-cross check. Sesuai dengan sabda Rasulullah, ana afsahu man nataqa bidot bida'ani min Quraisyin itu. Bahkan itu saya menantang Kamas Muhammad Lutfi bin Yahya itu, ayo fasih-fasihan mengucapkan nodot. Ayo, kalau jenengan bisa mengucapkan lebih fasih daripada saya, berarti jenengan benar-benar keturunan Rasulullah. Kalau enggak, ya enggak. Ini guyonan saya. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, harus benar-benar fasih. Jadi ini termasuk bagian daripada qiyafah, daripada tes-tes itu psikologis ya, tes mental ya, tes face wajahnya seperti apa lah, bisa dilihat sebenarnya. Jadi kebanyakan dari kawan-kawan yang keturunan India itu juga ngaku-ngaku Ba'alawi itu ya ada di Indonesia. Dan kita tahu sejarah leluhurnya datang ke Nusantara tahun berapa tuh kita tahu. Jadi intinya kita tidak menyudutkan Ba'alawi, tidak. Di sini ada pertanyaan ya, sambil monggo sambil lalu membahas Kiai Haji Khalil Bangkalan lebih baik tanya ke keturunannya saja. Lalu saya tanya keturunannya ya gimana? Apa keturunannya Ismail Khalili saja Lora? Ya enggak. Ya monggo. Bukan saya santrinya, Kiai. Kan tujuannya adalah Ismail Khalili. Daripada kalian sok-sokan diskusi diajak debat malah kabur lah. Inilah Mas Ridho Bae ini kadang-kadang kurang paham, kurang mengerti. Orang seperti panjenengan itu banyak sekali dan alhamdulillah sudah taslim dengan kita. Banyak
puluhan ribu yang seperti panjenengan ini sok-sok bijaksana gitu. Ya sekalian aja Kiai, itu tadi permintaan dari Mas siapa itu? Ya Mas Ridho baik. Mas Ridho, lah itu katanya biar podcast sama keturunan. Ya mungkin Lora Ismail sekalian dengan sampaikan Kiai. Nggih, monggo Pak Lora Ismail dengan tanggapi apakah benar-benar memang duriyah Basunan kalau Lora Ismail jalur lakinya memang ke Sunan Giri ya, iya karena beliau Kiai Ismail Ra Ismail ini bin Amin bin Khalil bin Yasin bin Yakub dan seterusnya ke atas ya. Itu laku. Ya, beliau juga asli keturunannya Syekhna Khalil karena beliau Ismail Ra Ismail bin Kiai Amin bin Kiai Khalil bin Nyai Asma binti Syekhna Khalil. Jadi monggo kalau beliau lebih berkompeten daripada saya di dalam membahas duriyah Syekhna Khalil karena beliau masih mbahnya masih guru saya ya. Mbahnya masih guru panjenengan. Iya, jadi yang saya sebut tadi Syekhna Khalil Yasin adalah kakek beliau. Jadi monggo beliau jenengan diundang untuk podcast lebih seandainya matang lagi. Beliau ada kontaknya, saya akan undang beliau untuk omong-omong dengan kita di sini. Jadi biar tahu semuanya bahwa kita ini tidak beda-bedakan dari Proba Alawi sekalipun kita tetap layani itulah asalkan satu niat tolabul ilmi. Kalau niat persekusi, niat gegeran saya nggak mau menerima. Karena orang yang kami terima di gubuk kami ini adalah orang-orang pilihan sebenarnya. Nggak semua orang, ribuan orang yang antri begini, tapi niatnya macam-macam. Ada niat yang baik, ada yang tidak baik. Nah inilah yang kami terapkan kehati-hatian dalam hal ini. Di antaranya misalkan di Lora Khalil Ismail Khalil. Saya melihat jenengan waktu nikah itu saya melihat jenengan. Saya penerlengi. Ini ada orang Bangkalan ya. Siapa ini? Kok ini keturunan dari Yai Amin ya. Pak Yai Fuad Amin berarti masih dulu. Bukan, Yai kalau Yai Fuad Amin itu jadi jalur laki ya. Jadi Yai Fuad bin Amin bin Imran bin Syekhna Khalil. Ya kalau Fuad Amin Imran. Iya, beliau Kiai Amin bin Khalil bin Nyai Asma binti Syekhna Khalil. Dari perempuan. Berarti yang Lora Khalil dari jalur laki-laki. Kalau dari Ra Ismail tadi dari jalur perempuan ke Syekhna Khalil. Girinya yang jalur laki. Ke girinya ke laki-laki. Mbak Khalil perempuan. Nah, intinya kita tidak membeda-bedakan nasab itu, tapi kualitas ya keilmuan dan ketakwaan masing-masing. Kita tidak membedakan. Oleh sebab itu kadang-kadang ada podcast kami yang berhadapan dengan kami ya sebut saya biasa ya karena memang keilmuan, ranah keilmuan. Kalau saya terapkan ilmu pondok ya rai saja tidak jalan. Tidak jalan. Ini ada lagi Kiai, termasuk salah satu Kiai host di Surabaya menyampaikan tentang masalah antara hubungan beliau dengan abinya sendiri. Nah, satu dengan abinya itu beliau mengatakan sebagai musuh. Dengan abinya musuh. Dalam apa? Dalam debat nasab ilmu, bukan nasab, dalam debat keilmuan. Akan menjadi teman dalam apa? Berdakwah fisabilillah. Akan menjadi guru ketika berbicara tentang masalah tarekat. Dan yang terakhir ialah menjadi ayah biologisnya. Dari diantara empat ini harus bisa dipilah dan dipilih. Suasananya seperti apa, sikonnya seperti apa. Jadi tidak bisa disamakan semua, nanti nggak bisa maju gitu loh. Makanya pernah beliau itu bercerita bahwasannya ketika debat masalah ilmu, ya kayak musuh, kita kayak musuh. Karena ini debat ilmu dan waktunya bukan hanya satu jam 2 jam, wakilnya sampai sehari semalam. Itu benar-benar mengasah mengkaji ilmu intelektual dan anaknya. Itu berdasarkan bukti otentik, bukan berdasarkan tembung jari. Gitu. Saya masih ingat wasiat dari guru-guru saya yang difahami salah oleh santri-santri setelah saya. Itu katanya saya ini terlalu berani sama Hadratus Syekh. Wong di pesantren alma maternya itu
membela Pak Alawi, kok ini ada mantan santri, alumninya kok malah justru menentang gurunya. Nggak bisa seperti itu. Saya ingat Hadratus saya, guru saya itu pesan, kamu bisa bicara apa saja, yang penting ada dalil dasarnya. Quran, hadis, ijma, qiyas, kitabnya. Tapi kalau kamu sekedar ngomong saja tanpa dasar data, berarti kamu sama dengan gila. Nah, itu terjadi dengan saya sendiri ya. Banyak dari teman-teman yang seperguruan itu mengatakan saya ini sudah keluar dari apa ya, dari jalur salafus soleh gitu. Nah, enggak seperti zamannya itu beda. Oleh sebab itu saya kan sering menyampaikan, tidak boleh seorang kiai itu menghalangi perkembangan pemikiran santri atau alumni alma mater pesantrennya. Tidak boleh, karena itu akan menganggap bahwa ilmu itu miliknya beliau, itu dia, gitu loh. Kita ini hanya dititipi oleh Allah, ilmu, harta, tahta itu hanya titipan saja. Kita disuruh untuk menyampaikan kepada generasi setelah kita atau generasi sesama kita saat ini. Jadi kita tidak mempunyai ilmu itu hanya milik Allah. Ya, kalau kita mengaku, kamu gak ikut kebijakan Yai Sepuh, gak sah ilmumu, tak corek kualat kamu, gak dapat. Saya juga pernah dengar beliau itu dawuh begini, ya silakan kalau saya benar, kalau saya salah ya jangan diikutin. Tapi jika saya benar itu terserah panjenengan. Sampai segitunya, dalam artian kalau kiai itu memang betul-betul kiai, ya tentunya kiai yang bisa dikategorikan ulama, ya tentunya tidak otoriter, tidak mendoktrin dan lain-lain. Kenapa ini kok saya disuruh? Nggak usah. Betul. Ini kan lakunya beliau. Betul sekali. Penggembira saja gitu. Terus memang begitu ya. Memang di zaman sekarang itu kalau kita terapkan sistem otoriter seperti itu, otak atau intelektual kita ini tidak encer, beku akhirnya bodoh, nggak bisa membedakan ma bainal haq dan ma bainal batil, ma bainal haq wal batil, itu nggak bisa membedakan, karena ilmu itu tidak penting. Yang penting itu adalah hanya sekedar yakin, husnudzon, perasaan. Akhirnya orang itu bodoh permanen gitu. Oleh sebab itu pesantren kita harus terapkan ilmu modern saat ini, yakni azas kesamaan dalam thalabul ilmi, yang ustadz guru syekhnya itu menyampaikan kewajiban santrinya, muridnya mengaji, menerima ilmu yang menjadi amanah yang dititipkan kepada gurunya atau syekhnya, mursyidnya itu. Dan kita tidak boleh mengaku saya ini berilmu, ini milik saya. Tidak. Ini sudah saya wakafkan untuk umat. Yang mewakafkan adalah guru saya untuk saya, dan akan terus saya wakafkan, bukan milik anak cucu saya, tidak. Subhanallah. Sudah kita niatkan, dari guru saya juga begitu meniatkan. Ada Al-Quran juga, ada apa-apa kita wakafkan untuk umat, karena ini kita hanya menerima wasiat amanah, titipan saja. Berarti ini nanti Kiai, jika TWI sudah punya sekretariat yang rencananya juga mau dijadikan perpustakaan, geraha manuskrip dan perpustakaan, koleksi-koleksi ini bisa pindah tempat. Tidak hanya pindah tempat, bisa tambah koleksinya. Kita akan bantu, buka cabang ya di sana, di sini, di semua tempat, nanti orang bisa belajar bersama, ngaji bersama. Jadi jangan di ini gunjing di mana-mana. Ini kadang-kadang orang itu ini seperti Pak Ridho Bay ini kadang-kadang perlu penjelasan yang lebih panjang lagi. Pak pecinta ulama, begal nasab akan dikenang sepanjang sejarah. Jenengan itu begal nasab, jenengan begal nasab. Kepingin diakui, kepingin jadi kak nabi, kepingin diakui cucu nabi ya. Nah ini harus dilatih. Ini sebenarnya yang mana ini? Biasanya yang nuduh malah. Yang nuduh itu biasanya. Yang PKI itu kan yang menuduh biasanya. Kalau kami dikatakan pembegal nasab, tentunya ketika kami
menjadi azmat kon itu kami pembegal nasab kan gitu. Kalau kami masih ada di jalur yang sebenarnya itu bukan pembegal nasab kan gitu ya Barok ya. Ini dengarkan Kang Mas Sohibul Farozi Atmat Kon, Gus Deni, jenengan itu bukan Atmat Kon sebenarnya. Ikuti. Ya, tapi kalau ikut ke mana? Kalau ikut ke Balawi ya, beliau jadi pembegal nasab dong. Malah justru itu pembegal nasab yang sebenarnya. Begitu. Dari ini berikutnya Rudi Indrev, Kiai Imad akan dikenang sepanjang masa karena telah ikut memurnikan duriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pemalsuan oleh Yahudi. Leres. Kita ini percaya adanya duriah itrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Jangan salah paham, ada. Tetapi keberadaannya itu tidak sama seperti yang dipahami, diyakini oleh kawan-kawan kita dari para habaib Ba'alawi itu, gitu loh. Kalau habaib Ba'alawi itu terputus 650 tahun lebih. Kalau 550 tahun itu berdasarkan kitab ini, berdasarkan kitab yang dijadikan dasar dalil oleh Yaji Madinun Usman ini, Al-Furqah Al-Musriqah fi dzikri libasil khirqah Al-Aniqah ini 550 tahun. Kalau saya berdasarkan ini 650 tahun, bahkan bisa lebih karena masih belum saya bongkar versi manuskripnya. Jadi bukan atas dasar membatalkan cucu Rasulullah, enggak. Di luar negeri duriah Nabi itu malu untuk menyampaikan saya cucu Nabi. Ya, saya tahu sendiri itu ya. Dengan di Mekah kemarin, waktu di Madinah juga tidak hanya sekedar beribadah, tapi juga membaca sejarah, termasuk diantaranya dan membaca suasana lagi juga. Bahkan jenengan juga menerima ijazah Thariqah Rifaiyah, Nah, diam. Tapi saya kan tahu kan bukan jenengan yang menyampaikan, tapi saya tahu kan begitu. Nah, ini kan sekali berjalan sekalian dapat ilmu yang banyak, dapat pahala yang banyak, sekalian menyelam minum air, ibaratnya begitu. Dengan air keselak susu aja susu, air zam-zam kan nggak apa-apa. Jadi tentang masalah silsilah yang disembunyikan, saya mendapatkan sebuah hikayah bahwasannya Mbah Hamid Pasuruan itu kalau menaruh silsilahnya itu di ruang tamu yang dalam bukan yang di luar. Ditanya sama abdi dalamnya, kenapa kok ditaruh di dalam, kok tidak di luar? Jawaban beliau luar biasa, saya tuh malu. Malu kalau saya itu masih punya darah dari Kanjeng Nabi, karena saya masih belum bisa seperti Kanjeng Nabi. Malah bukan mengaku-ngaku atau diobrol Saya itu ketemu nggak hanya puluhan, ribuan kawan-kawan kami yang benar-benar duriah Nabi yang asli. Tapi tahu buru-buru malah menyembunyikan diri. Subhanallah. Kalau untuk di masa-masa penjajahan, yang untuk di Indonesia ya, kalau yang di masa-masa penjajahan, para ulama-ulama kita terdahulu yang merupakan duriah Rasul di dalam menyembunyikan nasab itu dikarenakan ada dua faktor Yang pertama ya seperti yang disampaikan Kiai Thayyib Mubarak, mereka tidak hubul jah dan hal ini perlu dirahasiakan. Yang kedua adalah dikarenakan karena di masa penjajah tentunya yang namanya keturunan kiai itu akan menjadi buruan. Pembunuhan oleh penjajah. Sebab apa? Dengan beliau mendirikan pesantren itu dikhawatirkan nanti membuat sebuah kekuatan baru untuk melawan penjajah. Suatu contoh, Nyun Sewu seperti yang kita bahas saat ini, Syekhona Holil sendiri. Itu menurut sepengetahuan saya, santri beliau tidak lebih dari 20 orang. Ada yang mengatakan lagi tidak lebih dari 50 orang. Ini menurut yang saya tahu, yang saya dengar dari cerita-cerita orang. Tentunya hal ini bisa berbeda karena santri beliau itu dalam artian tidak satu masa di edisi berikutnya ini tentunya beda ceritanya jumlah santri Syekhona Holil. Tapi yang jelas di pondok itu sendiri tidak lebih dari antara 20 orang sampai 50 orang kan gitu. Mungkin alasan pada waktu itu ya untuk keamanan juga.
kenyamanan dalam mengajar santri-santrinya juga, terus fokus mendidik santri juga, mungkin alasan-alasan itu. Kalau panjenengan Yai tadi menyampaikan Mbah Kiai Hamid Pasuruan, itu kalau kita lihat sejarahnya itu juga Soro, dodolan sepeda pancal itu makelar belantik sepeda ontel dari Pasar Porong, Gempol sampai mancal sepeda ke Pasuruan Kota. Jadi ini semua itu perjuangan. Kita bisa mulia itu bukan karena nasab. Kita bisa merubah nasib karena dengan usaha yang kuat, usaha dan doa kita. Oleh sebab itu jangan ditiru oleh habaib-habaib muda. Jangan malas bekerja, jangan modal pakai sorban, pakai jubah, gawir langsung percaya diri, pokoknya belajar agama sekedarnya lah, yang penting kasih lah, yang sok manis gitu, langsung bisa gendami orang. Yang penting yang diasah itu ilmu hipnoterapi, hipnotis, ilmu gendam-gendam, menundukkan orang. Akhirnya ya bisa kaya raya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, ini kalau dengan adanya polemik nasab yang menyatakan bahwasanya Mbah Alawi bukan dzurriyyah Rasul, nanti gimana nih nasibnya para uye-uye nih Kiai? Ya harus kembali ke habitatnya, menerima takdirnya. Kalau misalkan jenengan misalkan nih, mohon maaf bukan rasis nih, Madura dikatakan Pak Yai Zabedi keturunan Madura, nggak apa-apa, memang faktanya begitu. Oh asli, Loh, harus diakui. harus diakui. Harus bangga. Enggak, saya lama di Jawa, saya ini orang Jawa, kan nggak bisa gitu. Saya misalkan dikatakan karena saya orang Jawa misalkan ya, dikatakan Jawa, ya saya terima takdir saya itu. Saya nggak bisa memilih, saya harus dilahirkan. Betul ya. Dari keturunan Arab asli, beda sana kan yang tidak bisa memilih. Ini takdir Allah yang harus diterima. Begitu juga para habaib. Kalau memang nas takdirnya pada zaman azali dulu ya kalah, bahwa kalian itu adalah bagian daripada suku Askenazi Yahudi yang ada di Timur Tengah, di Asia Timur itu, Eropa Timur itu, ya terima apa adanya berdasarkan DNA loh ya. Kalau berdasarkan ilmu data kitab nasab ya nanti kita adu datanya dengan kita. Ya harus diterima dengan bangga ya. Iya, Yahudi tidak Saya pun apa-apa. sebagai orang Madura, karena memang kelahiran di Madura tapi sekarang ada di Surabaya, kita bangga Ya, bangga, enggak. Alhamdulillah takdir Allah kok itu. Kenapa harus kita menolaknya? Berarti sebaliknya, kalau memang Mbah Alawi bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi, harus terima gitu loh. Wah, datanya lebih kuat gitu loh. Data yang kita punya internal dan eksternal. Yang mereka punya kan hanya internal saja. Tapi gitu loh. sekarang saya tuh jadi jadi gak habis pikir. Dari kalangan mereka yang sekarang membela sangat getol itu kok dari kalangan pribumi yang tentunya masih ada hubungan darah lah dengan kita di atasnya. Ya itu masalahnya. Oke. Gitu. Selambat laun ya, dengan kesabaran, ketekunan, ketelatenan, kita keistiqomahan juga harus menyadarkan itu tadi. Bukan untuk membenci habaib, enggak. Sesama saudara, sesama umat Intinya, Islam. mungkin kesimpulannya begini Kiai, dari kita juga yang lain, pemirsa yang lain, tentunya berpedoman kepada hal baik itu harus disampaikan dengan baik, Dengan cara yang agar baik. diterima dengan baik. Dan tugas kita hanyalah sekedar untuk menyampaikan. Jangan caci maki. Jangan mencaci maki, dan juga dalam terbukanya hati mereka tentunya itu adalah hak fitur dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu. Bisa seperti itu. Yai kan buktinya sudah nyata. Kita tidak pernah menghalangi mereka kan? Iya. Kang Mas Muhammad Rizik datang Madura, apakah kita menghalangi? Kan ya enggak, silakan. Tapi sebaliknya, ketika kita mau adakan pengajian malah justru dipiloro orang-orang kita. Lah ini kan bukti bahwa mana yang benar dan mana yang salah itu terlihat mata gitu loh. Kok masih ada yang pura-pura tidak melihatnya, nggak ngerti akan fakta, ya kan, ya lucu gitu loh, lucu. Berarti ini kan bukti bahwa kita ini benar-benar menyampaikan berdasarkan mencerdaskan dan mencerahkan pemahaman umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia pada umumnya, dalam rangka untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa supaya merdeka sepenuhnya, tidak menjadi budak seperti budak Belanda dulu. Jangan terlalu mengabdi berlebihan kepada orang yang memperbudak Anda. Ini ada dari admin closing statement-nya sesuai dengan judul untuk ini. closing statement
yang sesuai judul pada malam hari ini tentunya ialah yang berhubungan dengan silsilah Syekhona Holil, yang mana diinfokan ke saya, dijabrikan ke saya, banyak yang mengatakan finishnya bagaimana. Nah ini begitu. Finishnya dikasihkan saran, masukan untuk sebagai yang menyampaikan closing statement ini, bahwasanya kita di dalam mencari nasab itu bukan untuk menang-menangan, tapi sesuai dengan dawuh Rasulullah, ta'allamu min ansabikum mata silun arhamakum, gitu loh. Jadi dengan adanya ini mungkin bisa menjadi pandangan kepada beliau Kiai Mubarak untuk memberikan closing statement tentang silsilah sahihah. Monggo. Terima kasih. Dalam hal ini kami akan memberikan dua statement sebagai closingnya. Yang pertama yaitu masalah silsilah Sunan Giri yang sama dengan beberapa sumber dan referensi yang ada melalui manuskrip dan yang ada. Finishingnya adalah telah kita ketahui bahwasanya Sunan Giri berjalur kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, masalah Syekhona Khalil sesuai dengan apa yang kami sampaikan, itu yang 6 itu mengerucut kepada Sunan Giri, ya. Yang satu ke Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Monggo kami kalau nanti dari Duriyah Syekhona Khalil ingin manuskrip akan kami berikan, akan kami sampaikan apa adanya, Kiai, sehingga menjadi bahan diskusi dari majelis keluarga untuk yang mana yang akan diambil. Monggo kami serahkan kepada majelis keluarga. Di sini kami menyampaikan dari sumber-sumber yang kami dapati di HDSG, yaitu di Himpunan Duriyah Sunan Giri. Demikian yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah, penjelasan dari Romo Yai Thayyib Al-Mubarak sudah jelas dan gamblang. Sebenarnya saya pun juga memiliki data, tapi karena ada data yang perlu saya mendengar dari beliau-beliaunya, ya maka saya harus benar-benar perhatian betul dengan apa yang panjenengan sampaikan. Jadi panjenengan saat ini ada data yang harus kami cross check, ya. Jadi ada kebenaran yang relatif, ya, tapi sesuai dengan finish panjenengan. Dan dari Duriyah Mbak Sunan Giri sendiri mau open minded, mau terbuka dengan cara tes DNA itu tadi, secara ilmiah. Walaupun itu menjadi keputusan, Kiai, tapi kami tetap membuka ruang untuk berdiskusi dan menerima referensi-referensi yang lain. Karena kalau catatan itu bisa fleksibel sifatnya, Kiai. Tapi kalau DNA itu finish, ya. Nah, itu ini harus ditiru oleh RA. Kita Alawiyah, harus ditiru Duriyah Wali Songo, mau seperti panjenengan itu tadi mau tes DNA. Demikian pertemuan kita malam hari ini, walaupun singkat, sebentar ini dapat membawa banyak manfaat bagi kita semua, dan akan kita lanjut kembali pada pertemuan di malam yang lain. Karena kami setiap pagi sampai sore bekerja mencari nafkah untuk keluarga, maka live-nya bisanya ya malam hari seperti ini. Jadi tidak bisa kecuali libur. Kami bisa live pada waktu pagi atau siang atau sore hari. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.